ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم وتعليم التذكر والتذكير ونقى والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف الحبيب عدروس بن عمر الحبشي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وأفاد رضي الله عنه على قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi di dalam menafsirkan satu firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanah, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu khairum minha, maka bagi yang melaksanakan kebaikan tersebut pahala ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada ketaatan. Barang siapa yang melakukan satu ketaatan, satu amal soleh, dia diberi ganjaran oleh Allah lebih baik, lebih afdal, lebih mahal dibandingkan amal solehnya dia. Afhamal maji'a biha. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya tentang orang yang nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hasanah, dengan membawa kebaikan. Wala yaji'ul insan, dan tidak datang seorang manusia, tidak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seorang manusia illa kecuali bi khalisi amali, kecuali dengan paling ikhlasnya amalnya. Orang yang nanti diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membawa amal yang ikhlas, amal yang tidak ada tendensi kecuali Allah, tidak ada tujuan kecuali ridhonya Allah, amal yang ikhlas, amal yang tulus, murni lillahi ta'ala. Kita ini kadang-kadang kalau nuruti orang capek. Artinya kalau kita taat, berbuat baik hanya ingin dipuji oleh orang, capek kita. Banyak kecewa nanti kita. Kalau kita berbuat baik hanya ingin mendapatkan nilai di mata manusia, melelahkan. Berbuat baik agar dipuji, berbuat baik agar dikenal, berbuat baik agar dianggap begini, dianggap begitu, capek kita. Kenapa? Nggak mungkin semua orang itu akan senang sama kita. Yang kedua, belum tentu kebaikan kita itu akan mendatangkan pujian orang. Belum tentu kebaikan kita akan membuat kita dinilai oleh orang. Belum tentu kebaikan kita itu akan membuat kita terkenal. Saya berbuat baik agar apa? Terkenal. Yakin terkenal?
Saya berbuat baik biar apa? Dipuji orang. Apa semua orang muji dia? Belum tentu dipuji orang. Capek kalau kita nuruti nafsu, berbuat baik hanya ingin dikenal oleh manusia. Coba kalau kita berbuat baik murni karena Allah, enak akhirnya. Kenapa? Allah nggak mungkin nggak tahu. Dan Allah kalau sudah memberikan pahala kepada kita lebih baik daripada amalnya kita. Kalau kita berbuat taat murni karena Allah, nggak mungkin nggak diterima oleh Allah. Tapi kalau kita ini berbuat baik hanya agar dikenal oleh manusia, capek. Coba dibuat lillah, nggak lelah kita. Coba dibuat lillah, nggak lelah kita. Jadi sebetulnya yang buat capek diri kita sendiri itu ya kita sendiri. Salah satunya dengan cara kita berbuat baik agar dinilai baik, dinilai soleh, dianggap wali, terkenal dan seterusnya. Belum tentu badal sebaik apapun kita, nggak ada apa-apanya dibandingkan kebaikannya Rasulullah SAW. Tapi lihat bagaimana Rasulullah. Apa semua orang tuh pro sama Rasulullah? Ada aja yang nggak senang sama Rasulullah, apalagi kita. Ada aja yang nggak iman sama Rasulullah. Ada aja yang benci sama Rasulullah. Ada aja yang anggap Rasulullah sebagai saingan, apalagi kita. Sebaik apa kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Karena itu ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Mulai dari amal kita yang paling kecil sampai yang paling gede. Jangan berharap penilaian manusia. Orang itu banyak berharap, harus siap banyak kecewa. Kecuali kalau dia berharap hanya karena Allah, nggak mungkin kecewa. Orang itu banyak kecewa karena banyak berharap. Kecuali kalau dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak mungkin kecewa. Dengan apa dia berharap kepada Allah? Ya amal solehnya yang ikhlas, selesai. Lagi pula tolak ukur kita ini dicintai oleh manusia tergantung bagaimana Allah cinta sama kita. Allah itu kalau cinta sama kita, Allah panggil Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Jibril, aku kasih tahu ya, aku cinta sama fulan, cintai dia Jibril. Siap ya Allah, aku cinta sama fulan. Maka lantas Jibril menyeru, memanggil seluruh para malaikat penghuni langit. Malaikat, innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Malaikat, Allah itu cinta sama fulan. Kalian semuanya wajib cinta sama fulan. Seluruh penghuni langit cinta sama fulan. Kalau sudah Allah, Jibril, penghuni langit cinta sama fulan, maka wudi'allahul qabul fil ardh. Allah permudah fulan tadi itu untuk mudah diterima di kalangan masyarakat. Tapi semudah-mudahnya dia diterima di kalangan masyarakat, tetap aja ada yang gak suka. Itu sunnatullah. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW, umatnya Nabi ini miliaran, yang ketemu sama Rasulullah cuma 124.000 orang sahabatnya Nabi. Tapi yang iman sama Nabi tanpa pernah memandang, tanpa pernah langsung melihat Rasulullah, melihat akhlak Rasulullah, menyaksikan langsung mukjizat Rasulullah lebih banyak daripada sahabat. Umatnya Nabi miliaran. Yang hidup di zaman Nabi di antara umatnya Nabi sahabat cuma 124.000 tok. Samalang ini mayoritas iman sama Nabi. Se-Indonesia ini mayoritas iman sama Nabi. Seluruh dunia ini mayoritas iman sama Nabi. Kenapa? Karena beliau amalnya ikhlas. Akhirnya beliau menjadi orang yang dicintai oleh Allah, menjadi orang yang dicintai oleh Jibril, menjadi orang yang dicintai oleh seluruh penduduk langit, dan akhirnya mayoritas penduduk bumi cinta sama beliau. Walaupun ada yang gak iman, ada yang benci, ada yang ingin jegal, teror sama Rasulullah, ya banyak. Tapi lebih banyak orang yang cinta, iman kepada beliau. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh manusia, utamakan cintanya Allah. Kenapa? Kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah tundukkan hatinya manusia itu cinta sama kita. Tapi kalau kita fokus mencari perhatiannya manusia, banyak kecewanya kita. Banyak kecewanya. Baik kita sama manusia, sekalinya jahat entek jenengin, habis namanya kita. Sekalinya dipuji, tapi begitu kita salah, walaupun nggak sengaja, habis namanya kita. Lihat bagaimana Allah. Lihat bagaimana Allah.
kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kita berbuat maksiat, tapi kita tetap dianggap hambanya Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau manusia kecewa sama kita, dibuang gitu, gak direken. Tapi kalau Allah tetap mereken kita. Jelas ya? Jadi fokuskan dalam amalnya kita hanya karena Allah Ta'ala. La mahtaramathu al-afat minal mubtilati wal muhbitati wal iyadu billah. Bukan amal yang hancur gara-gara sesuatu yang bisa membinasakan nilai amalnya kita. Riya, sombong, pamer dengan amalnya kita. Maka seseorang itu nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan membawa kebaikan apa-apa. Kalau ada orang beramal soleh tapi pamer, sombong, maka dia nanti menghadap kepada Allah seperti orang yang tidak beramal apa-apa. Kenapa? Bukan itu yang disebut dengan hasanah, yang lahu khairu minha. Bukan itu yang disebut dengan kebaikan, ketaatan, amal soleh yang balasannya lebih baik daripada amal solehnya. Bukan itu. Amal yang ikhlas. Amal yang ikhlas. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu pasti akan hancur kecuali salah satu tafsirnya adalah ma'umila liwajhillah. Sesuatu yang diamalkan, dilakukan karena Allah Ta'ala saja semata, gak ada yang lain. Itu yang kita bawa sebagai bekal ketika kita menghadap kepada Allah. Amal tapi karena manusia kita pede seolah-olah nanti menghadap kepada Allah bawa amal, padahal nggak ada semua. Kenapa? Hangus, kopong, nggak ada nilainya sama sekali. Kapan kita beramal? Bukan karena Allah Ta'ala. Wal-iyadu billah min dzalik. Fa innahum la yabqa li amilihi intifa'un bihi. Amal yang tujuannya bukan karena Allah, bagi yang beramal, pelakunya nggak ada manfaat sama sekali itu amalnya. Kita kalau beramal tujuannya bukan Allah, maka amal itu nggak mendatangkan manfaat apa-apa buat kita. Nggak ada nilainya, nggak ada faedahnya. Bal al-amalul maqbu al-amalul ma'lulul mahbud. Amal yang aib, amal yang cacat, amal yang jatuh, awil ma'khudz li ahli al-madzalim, atau amal yang dilakukan oleh orang yang zalim, haji tapi korupsi misalnya, bangun masjid tapi hasil merampok misalnya. Apapun amal soleh tapi dengan cara yang zalim. Wah, mentang-mentang tujuannya baik, halal semua cara. Nah, nyolong untuk bangun masjid boleh. Pekerjaan apapun halal begitu. Yang penting tujuannya untuk ngasih makan anak istri, nggak bisa. Tujuan baik, caranya juga harus baik. Peruntukan harta baik, cara mendapatkannya pun juga baik. Salah satu, Allah menghisab kita dengan pertanyaan wa an malih min aina akhadha wa min aina akhadha wa fima anfa. Tentang harta, dari mana kamu dapatkan dan kamu gunakan untuk apa? Dari mana kamu dapatkan dan kamu gunakan untuk apa? Amal yang tujuannya bukan karena Allah, percuma. Amal yang modalnya secara zalim, korupsi, nyolong, merampok, begal dan seterusnya, percuma. Nggak ada nilainya itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaji'u bihi 'amilun. Orang yang mengamalkan tersebut tidak akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nilai sesuatu apapun. Baik. Dikatakan oleh ulama, wa ajallu ma yas'adu minal ardi al-ikhlas. Segala sesuatu yang paling baik naik ke langit dari bumi itu adalah ikhlas. Ikhlas itu paling mulianya sesuatu yang naik ke langit. Jadi kalau kita menjadi orang yang mukhlis, maka kita menjadi orang yang paling mulia di muka bumi. Amal yang paling baik ikhlas, maka orang yang ikhlas menjadi orang yang paling baik.
amal yang mulia adalah amal yang ikhlas. Paling mulianya sesuatu yang naik ke langit adalah ikhlas. Maka siapa yang beramal ikhlas, dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama itu nggak senang manjang-manjangkan sujud di hadapan makhluk. Nggak senang. Kenapa? Khawatir riya. Bukan hanya Allah masalahnya yang nggak tidur. Setan ini juga nggak tidur. Setan ini juga nggak nyerah. Gimana caranya? Kapan kita beramal tapi nilai pahalanya nggak ada. Akhirnya setan memprovokasi kita, ngompor-ngompori kita, manas-manasi kita untuk beramal tapi pamer. Untuk beramal tapi sombong. Untuk beramal tapi cari nilai di mata manusia. Yaitu namanya bikin capek dirinya sendiri. Itu caranya setan. Amal lo, lek sujud sing dawa. Lek sujud sing dawa. Biar apa? Biar dilem amin menungso. Biar dikatakan begini oleh manusia, oh, kalau sholat khusyuk luar biasa. Wah, kalau sujud lama, doanya panjang luar biasa. Percuma akhirnya amat. Ya itu tujuannya setan. Makanya ulama itu kalau memperpanjang sujud bukan ketika sholat berjamaah, ketika tahajud nggak ada orang tahu baru panjang sujud. Orang sekarang kan enggak. Kalau di depan makhluk didawak-dawakno sujud. Kapan sholat di rumah sendirian kalau wong sing delok cepet-cepetan sholat. Nih. Nah, pernah sekali waktu Al-Imam Abu Umamah Al-Bahili melihat seorang laki-laki sholat di masjid dalam keadaan nangis di dalam sujudnya. Sujud nangis orang. Maka ditunggu sama Al-Imam Abu Umamah Al-Bahili sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dikatakan oleh Imam Abu Umamah, ni'mar rajul anta law kana hadza fi baitik haitsu la yarakan nas. Sebaik-baiknya manusia adalah kamu seandainya kamu nangis dalam sujudmu di rumah, bukan di depan manusia. Seandainya kamu nangis dalam sujudmu ketika kamu sendiri, bukan ketika kamu di depan keramaian. Maka sebaik-baiknya manusia adalah kamu. Kita ini punya amal yang mau nggak mau pasti diketahui oleh orang lain. Sholat berjamaah, ya, haji, azan, misalnya kan. Kita ini ada amal yang pasti diketahui oleh orang. Maka jangan pernah sedikit pun kita ngandalkan amal yang diketahui oleh orang lain. Cari amal yang nggak ada yang tahu kecuali Allah. Itu amal yang aman. Itu amal yang aman. Amal yang aman. Aman apanya? Pahalanya. Nah, amal yang aman pahalanya ini yang paling pantas untuk kita jadikan sebagai pegangan nanti di akhirat. Bekal nanti di akhirat. Gak mau soal amal yang diketahui oleh orang kita jadikan andalan. Yakin hati kita bersih untuk gak berharap kepada manusia. Kita tetap sholat berjamaah, tetap sholat berjamaah. Kapan mampu haji berangkat haji. Bukan berarti saya takut riya, saya sholat gak berjamaah di rumah aja. Ya bukan lagi. Tetap sholat berjamaah, berangkat ke masjid. Upayakan sekuat tenaga semampu kita untuk ikhlas, sambil kita minta bantuannya Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada zahirku, tapi sekalipun demikian ya Allah, jadikan zahirku juga baik ya Allah. Contoh, itu doanya Nabi. Nabi aja doa minta ikhlas. Emangnya Nabi gak ikhlas? Nabi itu ikhlas, super ikhlas. Tapi Nabi berdoa minta ikhlas untuk ngajari kita umatnya yang kadang-kadang ini gak ikhlas. Doa yang lain, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, lindungilah kami daripada kesyirikan yang jelas. Murtad, mbah pohon misalnya kan. Ya Allah, lindungilah kami daripada kesyirikan-kesyirikan yang kami tahu.
Menduakanmu ya Allah, lindungi kami. Menyekutukanmu ya Allah, lindungi kami dari perbuatan seperti itu. Dan kami memohon ampun atas kesyirikan dalam tanda kutip yang tidak kami tahu karena samar. Apa itu? Riya, sombong, pamer, bersitan hati, lintasan pikiran yang kita merasa, aku dicap minir, aku dicap minir, hati-hati. Ya Allah, mohon ampun atas apa yang tidak kami tahu, mohon perlindungan atas apa yang kami tahu. Tetap berangkat berjamaah sambil minta, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima amalnya kami yang dohirin, terima ya Allah. Punya harta untuk berangkat haji, berangkat. Jangan, duit nanti saya pulang dipanggil Pak Haji, Bu Hajjah, timbangan riya mending gak budal, keliru. Ya nggak begitu. Lah kalau nunggu ikhlas baru amal, kapan kita ikhlas? Kapan kita amal? Kalau nunggu ikhlas baru beramal, ya kapan kita ikhlas? Nggak jelas. Kalau gitu nggak jelas kapan kita beramal. Bukan begitu. Udah amalkan. Memang ada amal yang mau nggak mau harus diketahui oleh orang. Nggak mungkin. Masa sholat berjamaah sendirian? Ya bukan berjamaah namanya. Masa haji diwean? Nggak mungkin. Hotel bisa kita booking satu hotel. Kalau Ka'bah kita booking satu sendirian nggak mungkin. Mau nggak mau diketahui orang. Tetap lakukan. Minta tolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Upaya sungguh-sungguh. Ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Upaya sungguh-sungguh. Minta tolong sama Allah. Insya Allah dibimbing, diarahkan, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kita diperintah oleh Allah untuk ibadah kecuali dalam keadaan ikhlas juga, bukan hanya sekedar amal kemudian nggak ikhlas. Ngaku ikhlas tapi nggak amal, ya nggak bisa juga. Dua-duanya itu penting. Amalnya zahir, hatinya ikhlas. Nah, tapi karena amal yang diketahui oleh orang ini nggak aman pahalanya, resiko begitu, resiko. Maka cari amal yang tidak diketahui oleh orang, entah apapun itu. Misal jenengan setiap hari itu istighfarnya 1000 kali. Ada yang nggak ada, cuma Allah yang tahu. Nah, mungkin itu yang nyelamatin kita nanti di akhirat. Oh, nggak ada yang tahu, Beb, saya ini punya kebiasaan tahajud, misalkan, walaupun cuma 2 rakaat, tapi nggak ada yang tahu. Hah? Oh, saya ini, Beb, punya kebiasaan sedekah, tapi nggak ada orang tahu. Nah, cari amal rahasia, karena amal yang semakin rahasia, semakin aman nilai pahalanya. Itu yang pantas kita andalkan untuk selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Jelas ini ya. Ada amal zahir, ada amal batin. Ya, samalah seperti harta. Kalau kita menganggap harta ini adalah sesuatu yang berharga, pasti disingitno. Kita punya emas 2 kilo misalnya gitu. Mosok ditutup. Aku beli emas 2 kilo. Tambah nggak aman. Nggak ketemu malam, hilang paling bisa. Seharusnya semakin berharga suatu harta, semakin disembunyikan. Kenapa? Semakin tidak banyak orang tahu hartanya kita, semakin aman. Paham ya? Jadi orang kaya itu paling aman acak marat. Colek suki, dudu lek suki, resiko. Macak larat aja, rumahnya biasa, tapi rekeningnya triliunan misalnya. Oh main biasa, motorin biasa sepenuhnya, tapi triliunan. Kapan ngerosok ajal cidek, bantu pondok, bantu madrasah, bantu masjid, yatim piatu, wah ganjaran dong. Soge ditunjuk-tunjukkan kalau kayak rumahnya, kemudian kendaraannya, pakaiannya, sing ngelirik, yang ngelihat, yang ngincer, yang gambar, akhirnya bukan sedekah malah hilang hartanya. Jelas ya? Sama amalnya kita ini semakin rahasia semakin aman pahalanya. Kita kan beramal tujuannya cari pahala. Nah, gimana caranya pahala ini aman? Al-Imam Daud At-Ta'i itu 40 tahun setiap hari puasa, istrinya nggak tahu. Bendina poso 40 tahun, bojone gak ada. Ya Allah. Ada lagi seorang ulama seumur hidup setiap meletakkan kepala di pangkuan istrinya melalah Quran.
karena hafal Quran. Jadi setiap capek misalkan naruh kepalanya di pangkuan istrinya itu sambil ngelalar Al-Quran. Seumur hidup sudah 7 kali khatam Quran di pangkuannya istrinya tok, dan istrinya nggak tahu. Ya baik. Coba cek mulai sekarang. Apa amal rahasianya kita? Jangan-jangan nggak punya amal rahasia kita. Hati-hati. Terus apa yang kita andalkan kalau kita nggak punya amal rahasia? Cari mulai sekarang amal rahasia. Mumpung punya kesempatan. Coba cek. Amal saja yang rahasia. Sing wong karo, kau nggak ru kabeh. Bahkan yang mestinya bisa rahasia keperucut kabeh. Terbongkar semuanya, ketemu semuanya. Pernah diceritakan. Ketika itu sholat istisqa, ada seorang ulama, kebetulan ini settingannya Allah, ada seorang ulama yang soleh jejer sama seorang budak. Ketika semua orang doa nggak turun-turun hujan, ini budak, hitam, rambutnya keribu, meles, ngenes, minta turun hujan, langsung mendung, udah deres. Langsung ulama yang soleh ini ngerosok, ini bukan sembarang orang. Dari tadi minta nggak turun hujan, dia minta langsung turun hujan. Orang hebat. Diikuti dari belakang, dikuntit dari belakang. Siapa nih orang? Ternyata masuk ke rumah seseorang yang memang penjual budak. Oh, ngerosok ulama ini. Itu budak berarti. Ketemu besok, pura-pura mau beli budak. Pak, saya datang ke sini mau beli budak. Sampai jualan budak. Nah, iya, saya jualan budak. Ya wis, tunjukkan ke saya satu-satu. Saya mau milih budak mana yang mau saya beli. Oh ya, tunjukkan satu. Sampai 40 budak, satu pun nggak dipilih. Bingung yang jual. Ini budak semua, ini layak-layak, kuat-kuat. Kok nggak ada yang dipilih nih, gimana? Enggak, dari 40 budak ini ada satu budak yang bukan mereka. Ada satu. Wes, kamu cuma punya 40 budak ini tok. Ada. Cuma satu budak itu bukan budak yang pantas untuk dijual. Selama ini saya jual, nggak ada orang mau. Peminatnya sedikit. Wes tak duduno. Barangkali itu budak yang saya cari. Keluar ternyata budak yang kemarin doa ketika sholat istisqa. Ya ini yang saya cari. Ya budak ini yang saya cari. Bingung. Lah budak apa namanya? Orang nggak mau kok kamu mau, nggak apa-apa. Sudah berapa harganya? Ini murah ini, ya nggak apa-apa. Nih, bawa. Ulama yang soleh dibilang, budak, kamu bukan budak, kamu sayyid. Sayyid itu maksudnya tuan. Kamu tuan, saya yang budak. Loh ya nggak bisa. Anda kan beli saya. Berarti Anda tuan saya budaknya Anda. Enggak. Kamu tuannya, saya budaknya. Apa sebabnya? Aku kemarin nggak sengaja jejer sama. Semua orang minta turun hujan, nggak turun hujan. Kamu sekali doa langsung mendung dan deras. Saya langsung yakin, pasti kamu orang luar biasa. Pasti kamu walinya Allah, orang soleh. Dumoni mustajab. Oh, begitu. Saya minta izin ke masjid boleh ya? Mau ambil wudhu sholat 2 rakaat. Oh ya boleh. Akhirnya pergi ke masjid, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Kemudian setelah salam minta kepada Allah, rahasiaku terbongkar ya Allah. Siapa saya sudah terbongkar rahasianya. Maka aku merasa sudah tidak aman lagi hidup di dunia. Aku merasa sudah tidak aman lagi hidup di dunia. Ya Allah, jika Engkau izinkan matikan aku sekarang ya Allah. Matikan aku sekarang. Wes, langsung noto awak, miring sebelah kanan, ngadep kiblat, sendakep asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wafat. Ya. Amal rahasia kok terbongkar. Lah kalau kita amal wis kadung dirahasia kok terbongkar kan seneng kita. Ya apa wis tak rahasia wong-wong ero wis itu kehendaknya sampai guyu gitu. Sampai seneng. Ini waduh alamat wis. Bayangkan kalau jenengan punya emas 2 kilo, enggak ada orang tahu. Terus tahu-tahu ada orang ngomong, "Kon duwe emas 2 kilo." Waduh. Alamat bahaya Mas. Tak sikit-sikit toh korup. Kan begitu.
amalnya kita dirasa ria siapno, ada orang tahu malah senang. Ada orang tahu malah guyu, malah bangga. Hati-hati. Ini karena itu rahasia dan amalnya kita. Nah, kemudian hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i ini menunjukkan bagaimana ikhlasnya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu pernah mengatakan begini, "Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi." Jika ada satu hadis yang sahih, maka ketahuilah itu adalah madhabku. Maksudnya gimana? Begini, Imam Syafi'i itu kan punya madhab. Kita ini kan pengikut madhab Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau ada hadis yang sahih, tinggalkan madhabku, ikuti hadisnya Nabi. Kan nggak mungkin ya, Imam Syafi'i tahu semua hadisnya Nabi, kan nggak mungkin. Kita aja yang hidup serba canggih, serba mudah untuk mengetahui hadis-hadisnya Nabi, nggak mungkin kita semuanya. Apalagi di zaman Imam Syafi'i. Tentu Imam Syafi'i alim luar biasa, hafal ribuan puluhan ribu hadis, hafal. Cuman ini ikhlasnya beliau. Kalau misal ada hadis yang sahih tapi nggak sesuai dengan madhabku, tinggalkan madhabku, ikuti hadisnya Nabi. Itu kan ikhlas itu. Itu kan menunjukkan ketawaduan seseorang. Bagaimana mungkin orang bisa tawadhu kalau nggak ikhlas? Bagaimana mungkin orang sombong tapi ikhlas? Nggak mungkin. Bahkan beliau juga pernah mengatakan, aku berharap ketika semua orang belajar ilmu daripada madhabku, mereka tidak langsung mengetahui ilmu itu adalah ilmuku. Tidak mereka serta-merta menisbatkan ilmu itu adalah ucapanku. Dan ternyata sekarang menjadi kenyataan. Doanya Al-Imam Syafi'i menjadi kenyataan, diijabah oleh Allah. Sekarang saya mau tanya, kita ini tahu hukum-hukum tentang syariat, caranya sholat, caranya wudhu, caranya ini, caranya, bukan langsung kita nisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i rata-rata secara umum, bukan. Tapi kepada ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Oh, Imam Nawawi berpendapat bermadhab Syafi'i, berpendapat demikian. Oh, Al-Imam Rafi'i, oh Al-Imam Romli, Al-Imam Ibn Hajar dan seterusnya. Bukan langsung ini pendapat langsung Imam Syafi'i, nggak ada. Contoh, kita ini yang pernah nyantri, nggak pernah belajar langsung kitabnya Imam Syafi'i, nggak pernah. Kitab Ar-Risalah nggak pernah. Tapi kitab-kitab yang jauh di bawah kurun waktu hidup zamannya Al-Imam Syafi'i, kita belajarnya itu adalah belajar kitab-kitabnya ulama yang bermadhab Syafi'i, bukan langsung belajar kitabnya Imam Syafi'i langsung. Tapi bukan berarti kita ini kalau belajar kepada ulama yang bermadhab Syafi'i bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Secara umum tidak. Jelas ini ya. Tapi ini kan permintaannya Al-Imam Syafi'i. Jangan sampai orang-orang belajar ilmuku tapi langsung dari aku. Subhanallah, Allah ijabah. Dengan cara apa? Kita ini belajar kepada ulama yang bermadhab kepada Al-Imam Syafi'i, bukan langsung kita belajar kepada Al-Imam Syafi'i. Nah, bahkan Al-Imam Syafi'i juga pernah mengatakan begini, aku berharap ketika aku debat sama orang, aku berharap yang benar adalah lawan bicara, lawan debatku daripada aku berharap kalau aku debat, yang benar, kan debat ada yang benar, ada yang salah. Kebenaran itu justru ada di pihak lawan, bukan dari pihakku. Itu kan tandanya orang ikhlas. Debat memang betul-betul cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Salah di bener-bener, no, digoleki dalilnya. Iya. Dicari, diumek. Kitab dibuka gimana caranya, yang misal keperucut ngomong salah, golekno dalilnya apa caranya bener. Bukan begitu. Imam Syafi'i nggak begitu. Aku kalau debat sama orang, aku berharap kebenaran itu adalah dari pihak lawan. Ini tandanya orang yang ikhlas. Kalau orang debat sombong, ya, bahtul masail. Saya pernah ikut bahtul masail. Apa bahtul masail? Cari masalah. Waduh, kadang-kadang ibarat redaksi sudah jelas, tapi karena beda pondok, mauquf itu pending jawabannya. Sudah jelas padahal. Ini
Ini nafsu. Ini nafsu. Bahkan masail pondok-pondok sudah jelas ibaratnya, tapi karena pondok lain punya ibarat yang bertentangan, nggak ada yang mau ngalah. Ini bahtul masail, cari solusi. Kalau seperti ini cari nama. Oh, pondok A, pondok B. Pondok A bawa dalil A, pondok B bawa dalil B. Karena bertentangan, wis kalau sing gelem ngalah. Akhirnya yang mestinya jelas hukum jadi pending. Yang jelas hukumnya jadi samar. Dola seakan ambek wong sing takok. Kesian yang tanya ini. Gak dapat jawaban gara-gara apa? Ego. Gara-gara apa? Sama-sama gak ikhlas. Bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Makanya malas kadang-kadang saya ikut bahtul masail itu. Kadang-kadang adab. Nih, adab. Bawa tafsir, bawa hadis, bawa ini. Nuangku ambek ngene rokokan. Wah, enak hari ini. Kayak lebih alim dibanding Imam Syafi'i. Kayak lebih alim daripada Imam Malik bin Anas. Rokokan nyangkruk. Bedane ngajar ambek warung opo lek kok ngene. Enggak punya adab. Kadang-kadang sama kiai-kiai senior sebagai pentashih, apakah jawaban itu benar atau enggak? Nyentak ada enggak ada? Buantah ada enggak ada? Lah buat apa ada pentashih kalau di debat? Belum lagi nafsu. Pokok pondokku kudu. Ojo sampai kalah mbek pondok A, pondok B, pondok C. Ojo melok batin masail, melok setan wae. Yang kamu turuti nafsunya kamu, kok yang kamu turuti adalah provokasinya setan. Kesian yang tanya gitu. Tanya, dikumpulno, dibahas, enggak? Ya kesian yang tanya enggak ada jawaban. Males wis, saya enggak ikut lagi batin masail. Pikir masa otak gitu. Bukan, ngasah nafsu malah. Bukan otak saya yang tajam, nafsu saya yang semakin liar malah. Enggak wis, gak melok gak apa-apa. Hukum jelas. Ya, makanya kita ngadepi zaman sekarang ini, yang jelas malah jadi gak jelas sekarang. Contoh, hukum merayakan Muslim mengucapkan Natal, selamat Natal, kan jelas dari dulu itu. Saya malah bingung kan. Ayo, lo dulu jelas dulu ada itu haram, tidak kan? Saya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngelihat gereja syahadat. Oh, ono wong model saiki ngaku manakipan Syekh Abdul Qadir Jailani khatam, mlebu gereja tolak al-badru. Ayo, apa luwih alim di mana Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong saiki. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ngelihat gereja syahadat ojo mane mlebu. Delok tok asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wong saiki ngaku pecinta Syekh Abdul Qadir Jailani mlebu tolak al-badru. Sopo iki al-badru iki? Pendeta. Toleransi. Segitunya tak toleransi lho. Sakmono ta. Lah cek nang ini sih. Lu kan jelas ini ya. Sekarang dadi abu-abu. Digolekno dalile ini. Engko dikandani misalnya. Tetap egonya yang dimenangkan, bukan cari kebenaran, cari pembenaran. Wis ketemu ulama model saya gini, makanya cari salah satu di antara 5 tanda ulama yang ikhlas. Salah satu minasyak ilal yakin. Belajarlah, bergurulah kepada ulama yang tadinya kamu ragu jadi yakin. Kudu wis jelas-jelas yakin, loh kok nyeleneh, loh kok neko-neko, kok bingung tambahan aku. Kok melok wis ada ulama model kayak ngono. Mari wis. Loh, jelas dulu begini loh wis. Pakemnya jelas. Berguru, dengarkan ceramahnya, fatwanya, pendapatnya ulama fulan. Loh, kok ngene? Oh, kok melok. Mari. Kenapa? Lo yakin sekarang kok ragu? Tinggal dari apa yang kita ragu, dari apa yang tidak kita tahu menjadi yakin, menjadi tahu. Nah, elok. Itu tanggung jawab kita terhadap diri kita pribadi. Walhasil cari ulama yang ikhlas, yang betul-betul tujuannya adalah mencerdaskan umat, bukan membuat umat fanatik kepada golongan. Ini ulama yang ikhlas. Apa? Saya ulama punya kewajiban untuk mencerdaskan umat.
saya nggak cemburu jenengan belajar sama siapapun. Itu tanda ulama yang ikhlas. Contoh ini ya, contoh ya. Ketika saya tidak cemburu, Anda belajar sama siapapun, nggak pegel, nggak iri. Misal saya ngajar sekarang, jenengan juga belajar sama ulama yang lain, Habib Fulan, Kiai Fulan, nggak cemburu. Oh berarti saya ikhlas. Misal di Masjid Nurul Huda pengajian saya sepi misal, ini contoh ya. Pengajiannya yang lain di sini rame, saya nggak cemburu. Yang penting ustadznya genah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Paham ya? Itu tanda ulama yang ikhlas. Bukan ulama ikhlas kalau jenengan kudu belajar nggak kudu. Sampai ketemu belajar dari orang awas. Apa oleh awas? Duit surga. Apa oleh awas? Awas belajar dari orang. Apa? Ngelihat pengajian yang lain rame, terus saya ngajar ada. Ngajar, pengajaran bukan teko. Ustaz Fulan teko, Habib Fulan teko, Kiai Fulan teko, ngajar. Loh. Yang kurang ajar itu kamu. Yang kurang ajar itu yang ngaku ulama ini tadi. Loh. Selama ustadznya, kiainya, ulamanya, habibnya benar akidahnya, ilmunya, sanadnya, ya berarti kan mereka belajar kepada orang yang tepat. Jangan bawa kayu itu kan berat. Lek akeh sing nikul lah dinenteng, dewangi kok malah pegele lah aneh. Ini ulama enggak ikhlas. Setiap ulama yang ikhlas tujuannya satu, nyerdasno umat. Tapi ulama yang ikhlas memfanatikkan umat. Pokoknya ada ulama melok aku gak melok liyane gur mesti bener kok. Oh, tinggalin. Melok aku, melok liyane gur mesti selamat kon. Waduh, nabi awakmu. Melok kon mesti selamat. Tinggalin wis. Tapi kalau ada ulama bilang belajar sama siapapun boleh, yang penting akidahnya, yang penting sanad ilmunya. Iya. Dan seterusnya kapasitasnya ada, silahkan. Wah, ini ulama yang benar ini. Ikuti ulama yang nggak neko-neko fatwanya, nggak nyeleneh, nggak membuat orang dari yakin jadi ragu. Ikuti, oh ini ulama yang ikhlas ini. Masalahnya orang Indonesia ini paling senang sama yang neko-neko sih. Iya, ulama yang kenceng-kenceng nggak viral. Ulama sing neko-neko sing payu malah. Iya, sing di jero panggung gitaran. Ulama tapi gitaran. Payu sing ngene-ngene iki. Payu. Subhanallah. Ulama terus ada organ tunggal. Organ tunggal, payu. Ulama yang fatwanya ngenakno, oh gak apa-apa, payu ta enggak. Selamat Natal, enggak apa. Ikon. Aduh. Paham ya? Nah, itu cari ulama yang ikhlas, yang tulus dia berdakwah karena Allah Ta'ala, nggak ada tendensi apapun, murni tujuannya adalah ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diketemukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ulama, guru yang betul-betul nuntun kita ke arah yang benar, betul-betul menjadi wasilah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betul-betul bisa nuntun kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada barokah Fatihah untuk Abah Haji Supaat Wonokoyo yang beliau sedang sakit sekarang. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita pun juga sama, siapa di antara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, Allah angkat penyakit kita semuanya, penyakit zahir Allah angkat, penyakit batin Allah angkat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat zahirnya, selamat batinnya, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Allahumma rabban nas al-bil bas ishfi tashafi wa afiyatan mu'afi la shifaa illa shifaa shifaa la yughadiru saqaman wa la alam ya kafi ya wafi ya hamidul majid irfa'anna kulla ta'abin syadid wa qina min al-haddi wal hadid wal marad syadid wal jaysh al-hadid waj'al lana nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahai wa 'ata'an min 'ata'ik hirasatan min hirasatika tayyid bi tayyidik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib idham as'aluka an takfiyana min syarri kulli syarrin innaka antal khaliqul ghafar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam bismillahir rahmanir rahim
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana fa'alna